Halo Fakta Lovers, gimana? Udah divaksin semua kan? Kalau udah dan sekarang lagi nyantai, sediakan cemilan dan inilah dia fakta menariknya. Kali ini Mimin mau ngebahas tentang pembunuh berantai terkejam di Amerika pada tahun 70-an. Siapa lagi kalau bukan Theodore Robert Cowell, atau lebih terkenal dengan nama sebutan Ted Bundy. Ia terkenal kejam karena telah banyak memperkosa bahkan membunuh korbannya secara sadis. Bahkan kasusnya yang begitu fenomenal membuat para produser film Hollywood tertarik untuk menjadikan cerita Ted sebagai sebuah karya film. Salah satunya seperti Ted Bundy yang rilis pada tahun 2002. Lalu ada The Riverman yang rilis 2 tahun setelah film pertama. Kalau kalian penasaran dengan si Ted ini, ayo simak 5 fakta mengerikannya. Yang pertama, kehidupan Ted Bundy. Ted lahir pada tanggal 24 November 1946 di Amerika Serikat, tepatnya di Burlington, Vermont. Diketahui ia lahir dari hubungan terlarang kedua orang tuanya hingga ibunya terpaksa merahasiakan status Ted kalau Ted adalah anak kandungnya. Si ibu pun akhirnya membawa Ted ke rumah orang tuanya dan meminta orang tuanya agar mau merawat Ted dan mengaku sebagai orang tua kandungnya. Dari lahir aja udah kelihatan aneh banget kan si Ted ini. Ted dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Ia juga tinggal bersama dengan ibu yang mengaku sebagai kakaknya. Ia juga dibesarkan dengan didikan keras karena kakek neneknya mempunyai sifat yang temperamental. Kemudian saat Ted berusia 3 tahun, ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada benda tajam. Bahkan ia pernah membuat kaki seorang gadis kecil tertancap besi perangkap hingga mengalami luka serius. Keanehan di dirinya pun tumbuh seiring berjalannya waktu. Diketahui saat ia memasuki usia remaja, Ted sering mengintip jendela rumah orang lain entah apa yang sedang ia incar. Tapi saksi setempat mengatakan kalau Ted tak pernah mencuri barang dari rumah yang ia intip. Mental Ted pun semakin hancur saat ia mengetahui kehidupannya yang sebenarnya. Kalau kakak Ted itu adalah ibu kandungnya sendiri. Yang buat Ted makin terpukul, kakeknya sempat berucap kalau kelahiran Ted adalah untuk menutupi aib keluarga besarnya. Dan disinilah titik awal Ted menyimpan kebenciannya terhadap wanita. Ini sih dibawa ke psikiater, psikiaternya langsung ganti profesi jadi sales cincin patah. Oke lanjut. Yang kedua, kisah percintaan Ted Bundy. Saat Ted Bundy masih berkuliah di Universitas Washington pada tahun 1972, ia menjalin asmara dengan seorang wanita bernama Stephanie. Kala itu saat Ted sedang cinta-cintanya dengan Stephanie, tiba-tiba Stephanie meninggalkan Ted tanpa alasan yang jelas. Gimana gak mau depresi coba si Ted ini? Jalan hidupnya aja gak pernah mulus. Akibat kejadian itu, sifat Ted berubah total. Ia lebih banyak diam karena merasakan sakit hati yang teramat sangat. Ia lalu bersumpah ingin membalaskan dendamnya kepada Stephanie dengan menjadi orang yang sukses, sehingga bisa membuat di kemudian hari Stephanie menyesal. Beberapa tahun kemudian, Ted akhirnya bisa sukses dan menjadi kaya raya. Dan benar aja, langkahnya selama ini pun berhasil. Dengan kekayaan yang ia miliki, Stephanie mampu ia taklukkan. Ambisinya sih boleh juga si Ted ini, nggak kayak psikopat-psikopat lain yang main sikat korbannya. Tapi dia pakai cara yang ya boleh dibilang emang ampuh sih kalau mau deketin cewek dengan model kesuksesan. Karena si Ted awalnya emang udah niat ingin balas dendam, Stephanie pun berhasil ia campakkan saat Ted berjanji ingin menikahinya dan malah menikah dengan seorang perempuan bernama Carol Ann Brown pada Februari tahun 1989 di Florida. Carol Ann Brown ini adalah seorang janda beranak 2 yang Ted kenal sejak ia bekerja di salah satu perusahaan layanan darurat wilayah Washington. 2 tahun kemudian dari pernikahannya tersebut, Ted memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Rose. Udah wanita lagi aja ya Fakta Lovers. Yang ketiga, kasus awal Ted Bundy. Rasa sakit hati Ted kepada Stephanie ternyata belum sembuh. Ia sepertinya malah semakin gila semenjak meninggalkan Stephanie.
Hasrat menyakiti seorang ternyata belum terpenuhi dari seorang Ted ini. Sampai-sampai para ahli beranggapan kalau di titik tersebutlah mental membunuh Ted mulai muncul. Ted kemudian mulai mendekati banyak wanita yang berparas rata-rata mirip dengan wajah Stephanie. Cantik, berambut panjang, memiliki kumis tebal layaknya Hitler. Oke, yang ini Mimin bercanda ya. Pokoknya cantik deh. Hal itu ia lakukan demi melampiaskan sakit hatinya saat dulu ditinggal oleh Stephanie. Setelah Ted berhasil mengencani dan meniduri wanita-wanita tadi, ia lalu akan membunuhnya dan mengambil potongan kepalanya untuk ia jadikan pajangan di kamar Ted. Aksinya terhenti saat salah satu wanita berhasil meloloskan diri ketika Ted ingin membunuhnya dan melaporkan Ted pada polisi. Ted mengaku pada pihak berwajib ia telah lebih dari 36 kali membunuh wanita dan menyimpan 12 potongan tubuh korbannya tersebut. Namun para ahli meyakini kalau Ted sebenarnya telah membunuh lebih dari 100 wanita dan entah di mana ia menyembunyikan mayatnya. Hal itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Sadis kan si Ted ini? Bisa-bisanya dia ngebunuh sebanyak itu. Mimin abis nepok nyamuk aja kepikiran sampai gak bisa tidur. Oke, lanjut yang keempat ya. Penangkapan Ted Bundy. Pada musim gugur tahun 1974, Ted pindah ke Utah untuk menghilangkan jejak. Tapi lagi-lagi, ia kembali beraksi dan banyak laporan hilangnya wanita secara misterius di kota tempat Ted tinggal. Setahun kemudian, Ted berhasil ditangkap karena kasus percobaan pembunuhan terhadap wanita yang berhasil meloloskan diri tadi. Ia pun dinyatakan bersalah dan hakim memutuskan memberi hukuman selama 15 tahun penjara. Namun baru 2 tahun ia menjalani hukuman, Ted berhasil kabur dari penjara. Ia kabur melalui jendela tapi ia kembali ditangkap 8 hari kemudian. Namun lagi-lagi ia nekat kabur melalui pelapon di sel tahanan. Setelah berhasil kabur, Ted pergi ke Florida. Tapi bukannya tobat, ia malah melancarkan aksinya kembali dengan menyerang 4 orang wanita lalu membunuh 2 dari wanita tersebut yang berlokasi di asrama mahasiswi Universitas Florida. Belum sampai di situ, Ted kemudian menculik seorang gadis berumur 12 tahun bernama Kimberly Rich. Kejadian itu pun menjadi kasus terakhir dari seorang Ted. Ted pun ditangkap. Hakim memberatkan kasus Ted pada meninggalnya 2 mahasiswi yang ia serang. Yang kelima, kematian Ted Bundy. Kisah Ted Bundy ini berakhir ketika ia ditangkap pada Juli 1979. Ted dianggap bersalah untuk 3 kasus pembunuhan dan divonis mendapat 3 kali hukuman mati. Saat sidang berlangsung, sang hakim memutuskan untuk menghukum mati Ted menggunakan sebuah kursi listrik. Sebelum ia dihukum mati, polisi mengizinkan Ted melakukan permohonan terakhir di hidupnya. Ted pun meminta agar jenazahnya dikremasi atau dibakar, dan abu dari jasadnya disebar di wilayah pegunungan Cascade, Washington. Itu adalah tempat di mana ia dulu pernah melancarkan aksi kriminalnya. Esokan harinya pada tanggal 24 Januari 1989, sebanyak 2.000 orang berkumpul untuk bersiap merayakan kematian pembunuh paling kejam di Amerika Serikat. Pembunuh paling keji, menjijikan, dan kotor di tahun 70-an bernama Theodore Robert Cowell, atau bisa disebut Ted Bundy. Oke, itu dia 5 fakta mengerikan tentang seorang psikopat terkejam bernama Ted Bundy. Sampai ketemu di fakta menarik lainnya ya. Bye Fakta Lovers!